Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Wulansari, mahasiswa dari STMIK MIC Cikarang. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit penjelasan materi yang Pak Rustini sudah berikan. Di sini saya mengambil kalimat efektif. Kalimat efektif sendiri terbagi menjadi 4, yaitu pengertian, ciri-ciri, syarat, dan unsur kalimat efektif. Kalimat efektif sendiri merupakan kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat dengan memperlihatkan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata yang tepat dalam kalimat. Dan yang kedua, ciri-ciri kalimat efektif. Dari hasil pengamatan dari literatur yang ada, ciri-ciri kalimat efektif terbagi menjadi 6, yaitu kesepadanan, keparalelan, kehematan, kecermatan, perpaduan, dan kelogisan. Dan bisa dilihat di sini ada penjelasan mengenai ke-6 ciri-ciri kalimat efektif tersebut. Yang pertama ada kesepadanan. Kesepadanan merupakan keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan di sini memiliki 3 ciri, yaitu 1. Kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Contohnya, hadirin dimohon berdiri. Dan yang kedua, kalimat tidak terdapat subjek yang ganda. Contohnya, bagi saya soal itu kurang jelas. Dan yang ketiga, kalimat dengan beberapa kata penghubung intrakalimat. Contohnya, kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama. Dan ciri yang kedua, keparalelan. Keparalelan merupakan kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat, yang artinya jika dalam bentuk pertama menggunakan ungkap nominal, maka bentuk yang kedua dan seterusnya hendaknya juga menggunakan bentuk nominal. Contohnya, semakin berumur, seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, ada kehematan. Kehematan merupakan menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu. Kehematan di sini memiliki 4 ciri. Bisa dilihat. Yang pertama, hindari penggunaan subjek yang tidak diperlukan. Contohnya, karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Yang seharusnya, karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Yang kedua, hindari penggunaan superordinate pada hiponimi kata. Contohnya, ia memakai baju warna merah. Seharusnya, ia memakai baju merah. Dan yang ketiga, hindari kesinoniman dalam suatu kalimat. Contohnya, mulai sejak dari pagi, dia hanya bermenung. Yang seharusnya bisa ditulis dengan sejak pagi dia hanya bermenung. Yang keempat, hindari penjamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Contohnya, masih banyak hal-hal yang harus dibahas. Seharusnya ditulis dengan masih banyak hal yang harus dibahas. Dan yang keempat ada kecermatan. Kecermatan di sini merupakan kalimat efektif yang dimaksudkan sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contohnya, saya suka menonton pertunjukan wayang kulit. Yang kelima ada kepaduan. Kepaduan merupakan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Berikut macam-macam kepaduan dalam kalimat efektif. Yang pertama ada kalimat yang padu tidak bertele-tele. Yang kedua ada kalimat yang padu menggunakan pola aspek dan agen verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. Yang ketiga ada kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat kata kerja, transiti, dan objek penderita. Terakhir, ciri-ciri dari kalimat efektif ada kelogisan.
Kelogisan merupakan ide yang ada dalam kalimat itu dan dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, yang terhormat Rektor Universitas Jember, kami persilakan untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara ini. Dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif terdapat 2 syarat dalam menyusun kalimat efektif. Berikut singkatnya. 1. Kebenaran. Kalimat efektif harus disasarkan pada penulisan yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang dianjurkan dan kaidah kebahasaannya ketat mengikuti tata bahasa yang baku. Yang kedua ada kepaduan. Kepaduan berkaitan dengan logika kalimat. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus padu, sehingga membuat kalimat tersebut menjadi utuh dan tidak sumbang. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Syarat untuk membuat kalimat dapat dipenuhi minimal dengan unsur dan predikat. Namun dalam kalimat efektif perlu dihadirkan objek atau keterangan agar kalimat terkesan utuh. Berikut penjabaran singkatnya unsur kalimat efektif. Bisa dilihat. 1. Subjek merupakan bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Yang kedua ada predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Dan yang ketiga ada objek. Objek ini merupakan bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. Dan yang keempat ada keterangan. Keterangan menunjukkan tujuan cara, waktu, tempat, atau sebab akibat, biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Mungkin itu saja penjelasan materi kalimat efektif dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.